Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi. Thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wash syuhada was shalihin was sahabati wat tabi'in wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wa ila jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al hayya'i minhum wal amwat, khususan ila musannif hadzal kitab. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wali salamatina fid dunya wal akhirah, wali sulati ta'allumina, wali barakati ulumina, wali husuli maqasidina ala hadhini as-salih wa likulli ni'atin salihah. Wa ila hadrin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada malam hari ini kembali kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk melaksanakan sholat berjamaah maghrib dan isya insyaallah, dan juga kita niatkan di dalam masjid ini kita untuk i'tikaf serta untuk niat thalabul ilmi yang merupakan salah satu yang Allah wajibkan kepada kita. Wabil khusus kita juga mempelajari fikih dan juga masalah akidah dan juga ilmu-ilmu yang lain. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang mulia ini Allah catat sebagai amal baik, dan Allah juga berkat dengan apa yang kita lakukan pada malam hari ini. Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan keberkahan, keselamatan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini karena saya teringat sekarang ini banyak lagi musim pancaroba, banyak yang sakit ya, hampir saya temui di tempat-tempat baik pengajian ataupun di pesantren itu banyak yang sakit. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin membahas berkaitan tentang masalah yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, bagaimana jika Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan penyakit, bahkan ya nanti ketika seandainya ada yang sampai meninggal. Jadi mulai dari sakit sampai meninggal itu sebaiknya seperti apa yang Rasulullah ajarkan kepada kita itu. Termasuk nanti ada doa-doa yang diajarkan Rasulullah, ya kita berdoa ya memohon kepada Allah ketika kita sakit. Itu ada doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita. Ya, termasuk juga nanti ketika orang yang istihdhar, orang yang menghadapi mati, ya, ketika sudah sakaratul maut, itu kan ada tanda-tandanya. Kalau seandainya sakaratul maut itu susah, ya karena ya mungkin wallahu alam kita nggak tahu apakah ada dosa-dosa yang pernah dilakukan sehingga dia ini sakit. Sakaratul mautnya ini lama. Kan ada orang yang sampai berhari-hari itu. Itu apa yang kita lakukan? Maka di dalam kitab ini dijelaskan
nanti ada beberapa hal yang harus kita lakukan ketika kita sakit seperti apa. Bahkan nanti ketika ada orang yang sampai tadi ya susah ketika menghadapi sakratul maut sampai berhari-hari, kemudian nanti sampai ketika meninggal, ya nanti apa yang harus kita lakukan, kewajiban kita seperti apa. Ini yang pertama kita akan membahas ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan penyakit. Di sini disampaikan pasalnya menjelaskan tentang janais, tentang jenazah. Yang pertama, al-madatul ula fi ma yanbaghi min ladun al-marad ila al-wafah. Wujubus sabri. Yang pertama ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan satu penyakit. Karena sebagai manusia biasa tentunya ya pasti akan merasakan sakit. Ya. Itu ada orang yang dulu ceritanya itu tidak pernah sakit sehingga dia mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Siapa dia itu? Fir'aun. Jadi kenapa dia itu sampai berani mengatakan dirinya Tuhan? Karena memang diuji oleh Allah, dia itu selama hidupnya itu nggak pernah sakit katanya. Sehingga sampai dia punya kekuasaan, ya kemudian banyak hartanya, banyak kekuasaannya, dan dia nggak pernah sakit, sehingga dia mengaku-ngaku dirinya sebagai Tuhan. Itu dalam satu riwayat disampaikan seperti itu. Maka ketika orang mendapatkan kenikmatan itu sebenarnya juga ujian. Ya, apakah dia mau bersyukur apa tidak? Itu. Tapi ketika dia mendapat musibah, itu juga ujian juga. Jadi ujian itu bukan cuma ketika kita sedang mendapati kesusahan. Tapi ketika mendapat kenikmatan juga kita diuji oleh Allah sebenarnya. Kita mau bersyukur apa tidak? Nah, alhamdulillah kita di sini bersyukur kepada Allah. Kita mau datang ke masjid, mau sholat berjamaah, ya, memanfaatkan kesehatan yang Allah berikan kepada kita untuk diisi dengan kebaikan-kebaikan. Karena biasanya kalau sudah sakit itu nanti baru ingat, baru sadar dia. Makanya kadang-kadang kita sakit itu sebenarnya diingatkan oleh Allah, ya, supaya kita mau merenung bahwa kita ini dhaif, tidak ada orang yang kuat. Ya, sampai Rasul sendiri juga sakit, merasakan sakit karena itu manusiawi. Seperti itu. Nah, ini yang pertama ketika kita diuji oleh Allah dengan penyakit, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah wujubus sabri. Kita harus sabar. Ya, karena pernah kita sampaikan juga, kita bahas bahwa ujian dari Allah itu ada 3. Sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Kita harus sabar. Allah mewajibkan puasa, Allah mewajibkan sholat, ya, mewajibkan haji. Kita harus sabar, kita lakukan itu. Tapi juga kita harus sabar terhadap apa yang tidak diperbolehkan oleh Allah. Kita harus sabar juga, kita tahan dulu. Selama di dunia ini apa yang tidak diperbolehkan oleh Allah, yang diharamkan jangan kita langgar. Nah, karena itu ujian dari Allah juga. Nah, yang ketiga adalah sabar ketika mendapat musibah. Ini. Nah, kita bahas sekarang masalah penyakit ini. Salah satu dari musibah yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia. Yang bagi lil muslimi idza nazala bi dharrun ayyasbira fala yatasakhat wala yadharul jazaa. Jadi ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu penyakit, ya, maka kita harus sabar. Ayyasbira fala yaskhat fala yatasakhata. Jangan kita benci, jangan kita merasa kita ini sedang dimurka oleh Allah. Jangan merasa kita ini tidak suka dengan penyakit itu. Bahkan ketika penyakit itu sebenarnya yang menimpa kita itu Allah Subhanahu wa taala ingin membersihkan dosa-dosa kita. Penyakit apapun itu. Maka kita harus sabar. Makanya sering saya sampaikan juga, biasanya orang ketika menghadapi dia meninggal itu biasanya didahului dengan penyakit-penyakit dulu. Ya, sakitnya bermacam-macam. Ada yang cuma sebentar, ada yang lama juga. Itu sebenarnya ujian dari Allah. Ya, Allah sayang kepada kita sebenarnya. Kita ingin dibersihkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pada umumnya seperti itu. Ya, walaupun juga ada orang yang meninggalnya secara mendadak. Wallahu alam, itu semuanya yang jelas. Kalau kita amati, biasanya orang meninggal itu rata-rata didahului dengan penyakit-penyakit yang sebenarnya tujuannya adalah Allah ingin membersihkan dosa-dosanya itu. Kemudian apa? Wala yadharul jaza, dan jangan menunjukkan ketakutan juga, jangan takut juga, jangan cemas juga. Nah, gitu. Iz amarallahu wa rasuluhu bis-sabri fi ayatin wa haditsin. Jadi Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah
mengajarkan kepada kita ketika kita mendapatkan ujian itu kita harus sabar. Baik dalam Al-Qur'an ayatnya juga ada, dalam hadis juga ada. Maka nanti termasuk Rasulullah ya mengajarkan kepada kita, beliau juga mengamalkan juga. Ketika beliau sakit, beliau membaca doa yang nanti ada di sini juga dijelaskan. Tata caranya juga dijelaskan juga. Jadi kemudian kalau seandainya ada orang bertanya misalnya, ya, ghairu annau la ba'sa ay yaqulal marid idza sa'ala atau idza su'ila an halihi. Kalau seandainya ada orang yang sedang sakit, dia ditanya kabarnya oleh temannya, oleh sahabatnya, oleh kerabatnya, gimana kabarnya? Dia nggak tahu, mungkin lagi sakit kan, maka dia mengatakan inni maridun, saya sedang sakit ini, mohon doanya, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Itu nggak apa-apa. Au bi alamun walhamdulillah ala kulli hal, ya. Jadi sebenarnya dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit itu semuanya ada hikmah yang Allah berikan kepada kita dalam keadaan-keadaan tersebut. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Makanya kita diajarkan ketika mendapatkan kenikmatan, kesehatan, ya, kelapangan harta, kita bersyukur kepada Allah atas kenikmatan itu. Tapi ketika diuji oleh Allah dengan penyakit, dengan musibah yang menimpa kita, maka kita bersabar, syukur dan sabar. Kemudian yang kedua, ketika sakit apa yang disunnahkan juga diantaranya istihbabut tadawi, disunnahkan untuk berobat, untuk mencari obat, ya, tidak berserah diri, tidak dibiarkan saja penyakitnya, tapi bagaimana kita berikhtiar mencari cara supaya bagaimana kita bisa sehat kembali. Itu. Makanya juga saya sering juga pernah mendapatkan satu amalan ketika minum misalnya, ini ada minuman supaya kita ini mendapat berkah dari apa yang kita minum. Nah, ini diajarkan supaya ini bisa menjadi minuman sebagaimana kita minum air Zam-Zam. Kita bacakan salam kepada air ini. Ya ma'u Zam-Zam yuqri'ukis salam katanya. Jadi, hai air Zam-Zam mengucapkan salam kepadamu. Kemudian kita membaca doa sebagaimana kita minum air Zam-Zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Biasanya saya tambah lagi dengan baca Al-Fatihah. Minta keberkahan juga untuk menghilangkan penyakit yang zahir, yang batin. Kita nggak tahu. Yang lebih berat sebenarnya penyakit batin yang tidak nampak. Kalau yang zahir bisa kelihatan, ya, bisa diobati, bisa terdeteksi. Tapi kalau penyakit batin ini yang bahaya lagi. Iri, dengki, ya, takabur, ini yang nggak kelihatan. Ini ujub, ya, riya, sum'ah dan yang lain-lain. Ini penyakit yang tidak nampak. Maka saya biasakan seperti itu. Karena saya mendapat amalan seperti itu, saya biasakan, saya praktekkan. Ya, mau minum air putih, mau air teh, mau kopi, apa saja saya bacakan itu dulu. Dan minumnya pun itu tidak langsung sekaligus. Tapi minumnya setiap mau minum baca Bismillahirrahmanirrahim, diminum Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim, minum Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi seteguk. Setiap satu kali teguk itu mengucap bismillah, setelah itu baca alhamdulillah. Itu seperti itu. Katanya banyak ulama mengatakan kalau ada orang yang dia cara minumnya seperti itu, ya, jadi sebelum minum baca bismillah, kemudian baca alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, selama air itu masih ada di tubuh kita, itu insya Allah dia akan dijaga oleh Allah tidak mengerjakan maksiat. Ini para ulama mengatakan seperti itu, ya. Silakan kita amalkan bersama. Karena kita tujuannya tadi itu mengambil barokah dari apa yang kita minum. Tapi kalau makan ya nggak perlu setiap satu suapan bismillah, kalau nggak usah gitu. Tapi kalau minum seperti itu caranya. Jadi kalaupun botol gede misalkan, ya nggak boleh langsung banyak seperti itu, dihabisin satu kali tegukan gitu kan. Tapi caranya seperti itu tadi, ya. Kalaupun kelamaan misalnya Al-Fatihahnya kelamaan, ya, karena sudah haus, ya udah paling tidak baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bifadli Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta kepada Allah, ya, dengan fadilah bacaan Bismillah ini. Seperti itu. Nah, baik. Kita lanjutkan. Disunnahkan ketika sakit itu kita untuk berobat, mencari obat. Ya, tidak kita berserah diri, udahlah. Kayaknya ini udah nggak ada penyakitnya, nggak mungkin, ya. Jangan putus asa. Jadi bagaimana kita mencari
obat, berikhtiar supaya kita disehatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yustahabu lil muslimi al-maridi at-tadawi bil adwiyatil mubahah. Ya, berobat, mengobati dengan obat yang diperbolehkan, yang halal, bukan barang-barang yang najis. Ya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha lam yunazzil da'an illa anzala lahu syifaan fatadawu. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan penyakit kecuali Allah juga menurunkan obatnya, penawarnya. Jadi sebenarnya penyakit-penyakit itu ada obatnya. Ada obatnya. Hanya saja belum ketemu, ya. Dulu pernah ada yang diklaim penyakit yang tidak ada obatnya. Apa itu? HIV, AIDS. Orang yang biasa melakukan hubungan di luar nikah, ya, atau hubungan bukan dengan yang halal, dengan pasangan yang halal, itu banyak yang kena penyakit HIV, AIDS. Itu katanya tidak ada obatnya, ternyata ada obatnya juga. Saya kemarin, ya, ngajar itu ketemu dengan mahasiswa, tapi mahasiswanya udah tua, 70 tahun umurnya. Umurnya 70 tahun, tapi masih S1 dia. Orangnya sehat, orang Jakarta. Orangnya sehat. Dia alhamdulillah diberikan hidayah oleh Allah. Tadinya dia non muslim. Dari 23 tahun 2003 masuk Islam sampai sekarang, alhamdulillah dia itu bisa dikaruniai oleh Allah mendapatkan cara-cara untuk menyembuhkan penyakit orang, bikin racikan-racikan obat. Ya. Jadi termasuk penyakit AIDS, ada seorang perempuan, orang di luar Jakarta, orang Jawa, ya, saya nggak sebut orang Jawa mana. Itu perempuan itu memang cantik. Saya ditunjukin fotonya itu. Dia sering dibawa sama orang luar negeri, sering dibawa ke Hong Kong kemana gitu. Ya, karena apa? Ya tadi itu. Ya, karena mungkin wallahu alam kita nggak tahu ya. Tapi diuji oleh Allah, dia punya penyakit AIDS tadi itu. Bertahun-tahun dia cari obatnya. Akhirnya ketemu dengan tadi itu, bapak tadi itu yang 70 tahun tadi itu. Akhirnya alhamdulillah diobati sampai kurang lebih 1,5 tahun. Akhirnya alhamdulillah dinyatakan sembuh penyakitnya. Itu. Jadi artinya semua penyakit itu ada obatnya sebenarnya. Ya, jadi karena itu sudah disampaikan oleh Rasulullah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan penyakit kecuali ada obatnya. Kecuali ada penyakit yang tidak ada obatnya. Apa itu? Pikun. Tua, pikun. Ya, pikun nggak bisa diobati karena itu sudah sunatullah itu. Kalau sudah umur sudah semakin tua, ya, di atas 63, ya, itu udah bonus sebenarnya. Jadi bukan kadang yang sering lupa, habis makan minta makan lagi katanya belum makan, ya. Kemudian pas sholat jumlah rakaatnya lupa juga. Ini tadi sholat berapa kali ini, ya kan? Itu. Nah, itu pikun itu nggak bisa diobati dia. Al-haram namanya. Nah itu, jadi semua penyakit ada obatnya. Allah Subhanahu wa taala berikan obatnya. Hanya saja sudah ada yang diketemukan, ada yang belum diketemukan. Yustahabu lil muslimi al-maridi at-tadawi bil adwiyatil mubahah. Liqauli salam innallaha lam yunazzil da'an illa anzala lahu syifaan fatadawu. Jadi Rasulullah menyuruh kepada kita supaya kita berobat, fatadawu. Ya. Jadi kalau ada penyakit kata Rasulullah, kita suruh untuk berobat. Sunnahnya seperti itu. Ya. Ghairu annahu la yajuzu at-tadawi bil muharram, tapi tidak boleh ya berobat dengan barang-barang yang haram. Secara syariat, secara hukum fikih itu enggak boleh untuk dipakai berobat karena najis. Ya, di sini dicontohkan kal khamri seperti arak, wal khinzir, babi. Ya, ini enggak boleh. Wa nahwihima. Liqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam, lagi-lagi dalilnya ada hadis dari Rasul, innallaha lam yaj'al syifa'akum fima harrama aw hurrima alaikum. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan obat dari penyakit kalian dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kemudian lagi di antara juga ketika sedang sakit, nah di sini disebutkan jawazul istirqa. Boleh kita meruqyah.
meruqyah, baik itu diruqyah sama orang ataupun meruqyah diri kita sendiri. Itu ada hadis juga. Ada hadisnya, ya, Rasulullah mengajarkan ketika kita sedang sakit itu ada ayat-ayat Al-Qur'an, ada surat-surat Al-Qur'an yang dibaca ketika sedang sakit itu untuk meruqyah, untuk menyembuhkan penyakit, ya, berusaha ikhtiar menyembuhkan penyakit. Karena zaman dulu juga banyak itu, banyak sahabat yang ketika sakit cukup diobati dengan Al-Fatihah saja, ya, dengan Al-Fatihah saja. Karena keyakinan sudah tinggi, ya, bisa jadi sebab itu juga selain daripada mukjizat tadi itu. Makanya tadi kita mengambil barokah bacaan surat Al-Fatihah setiap kita mau minum, setiap kita mau makan misalnya, seperti itu. Ya juzulil muslimi al-istirqa bil ayatil Qur'aniyah, boleh meruqyah dengan menggunakan ayat-ayat Quran, ya. Wal ad'iyah an-nabawiyah, dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal kalamit thayyib, atau dengan ucapan-ucapan yang baik, ya, harapan-harapan. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, dalilnya karena ada sebuah hadis dari Rasulullah sallam, la ba'sa birruqa ma lam yakun fi syirkun. Boleh kita meruqyah selagi tidak menyebabkan atau berkaitan dengan hal-hal yang bisa menyebabkan seseorang kepada kemusyrikan, ya. Datang ke dukun, ya. Kalau di Banten sekarang biasanya Cilegon mungkin disebutnya orang pinter, ya. Gak tahu pinternya itu pinter apa kan? Pinter bohongin orang atau gimana? Pinter mengelabui orang kan gitu. Kan banyak sekarang gitu kan, dengan tampilan-tampilan gaya-gaya kiai, gaya-gaya apa syekh, tapi ternyata nggak paham, nggak bisa ayat-ayat pendek, Anas nggak tahu, ya kan? Artinya ayat-ayat yang pendek yang sudah terbiasa nggak tahu, nggak paham. Baca ngimamin sholat juga bacaannya juga ngasal-ngasal aja, panjang pendeknya nggak tahu juga dia. Itu, nah, jangan tertipu kita, ya. Itu bisa menyebabkan sholat kita nggak diterima oleh Allah sampai 40 hari. Itu ada hadis, orang yang percaya dengan dukun, datang ke dukun percaya dengan apa yang dikatakan, itu sholatnya selama 40 hari tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi itu ada hadisnya juga. Jadi boleh meruqyah, diantaranya yang pernah saya tahu itu bisa membaca surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Itu diantaranya yang pernah saya temukan dalam hadis. Ya, jadi ketika sakit atau kita menjenguk orang sakit, itu kita bacakan tadi itu surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Baik kita sendiri yang sakit atau kita menengok orang sakit, kita doakan dengan meruqyahnya dengan bacaan-bacaan tadi itu. Berharap mudah-mudahan dengan apa yang kita baca tadi itu ada barokah yang Allah turunkan, ya, sebagai perantara penyembuh penyakit yang dideritanya. Seperti itu. Nah, sekarang berikutnya, sekarang tadi yang saya sampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dulu beliau ketika diuji oleh Allah dengan satu penyakit, beliau, ya, membaca doa-doa, kemudian doa-doa itu terdapat dalam hadis dan ini kita temukan di sini. Nah, di sini disampaikan ba'du ma kana yastashfi bihi sallallahu alaihi wasallam, di antara yang cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengobati penyakit. Jadi Rasulullah mengobati penyakitnya dengan cara seperti ini. Kana alaihi salatu wassalam yad'u yadahu asy-syarifah 'alal marid wa yaqul. Ketika ada orang yang sakit, Rasulullah, ya, beliau meletakkan tangan beliau dengan membaca doa ini. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi antas syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqaman. Itu bukan hanya sekedar dibaca, tapi sambil beliau meletakkan tangan beliau kepada bagian orang yang sakit tadi itu, ya. Bukan cuma dibaca doanya saja, tapi diletakkan tangan beliau dengan membaca Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi antas syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqaman. Ini bukan hanya sekedar dibaca, tapi dibaca kemudian diletakkan kepada bagian yang sakit. Wa qala lilladzi syaka ilai waj'an. Kemudian ada sahabat yang datang kepada Rasulullah merasakan sakit yang sangat. Jadi ada penyakit yang diderita, ya,
Dengan apa? Beliau lapor kepada Rasulullah, "Ya Rasul, saya ini ada penyakit. Ini sakit sekali saya ini. Gimana caranya ini? Bagaimana cara mengobatinya?" Nah, kemudian apa? Kata Rasulullah, lagi-lagi Rasul apa? "Do yadaka." Letakkan tanganmu katanya. Kalau tadi Rasulullah yang menyembuhkan yang mengobatinya dengan meletakkan tangan beliau dengan membaca doa tadi, tapi kalau ini Rasul yang mengajari. Mana kamu yang sakit bagian mana? Letakkan tangan kamu katanya. Do yadaka 'alal ladzi ya'lam min jasadika. Ya. Jadi letakkan tanganmu pada bagian yang sakit. Waqul, kemudian ucapkan bismillahi salasan. Ucapkan bismillah 3 kali. Waqul sab'a marat, kemudian baca 7 kali. Baca ini. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Dibaca 7 kali. Jadi bismillahnya 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Dibaca 7 kali. Ini yang diajarkan Rasulullah ketika ada sahabat yang dia merasa kesakitan dengan penyakit yang diderita. Kemudian kata Rasul, letakkan tanganmu pada bagian yang sakit, ucapkan bismillahi salasan, bismillahi 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian baca lagi a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Sab'an, membacanya 7 kali. Nah, silakan nanti dipraktekkan. Ini yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, coba nanti. Kira-kira seperti apa? Ada reaksi apa tidak? Insya Allah kalau kita dengan penuh keyakinan, dengan ittiba, ya, mengikuti sunnah Rasulullah, insya Allah mudah-mudahan dengan barokah ini, ya, Allah Subhanahu Wa Taala sembuhkan penyakit kita. Kama rawa Muslimun aidon, sebagaimana juga ada sebuah hadis dari Imam Muslim. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah SAW ishtaka faruqahu Jibril. Nabi satu saat pernah menderita sakit. Kemudian Nabi curhat sama malaikat Jibril, ya, sampaikan sama malaikat Jibril. Ishtaka faruqahu Jibril alaihi salatu wasallam biqaulihi. Kemudian malaikat Jibril, ya, mengucapkan meruqyah Nabi dengan mengucapkan bismillahi urqika min kulli syai'in yu'dzika min syarri kulli nafsin au ainin hasidin Allahu yushfika bismillahi urqika. Ini ketika Nabi, ya, merasa sakit, kemudian bilang sama malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril mengajarkan atau membacakan doa ini. Bismillahi urqika, ya, dengan atas nama Allah aku meruqyahmu. Min kulli syai'in yu'dzika, dari setiap sesuatu yang menyakitimu. Min kulli syai'in yu'dzika, dari setiap sesuatu, dari siapapun yang menyakitimu. Min syarri kulli nafsin, ya, dari semua yang tidak baik. Au ainin hasidin, atau dari mata yang jahat. Makanya itu ada namanya penyakit ain. Ini hati-hati. Penyakit ain itu penyakit disebabkan oleh mata yang memandang. Boleh baik mata itu karena hasud, jahat, niat jahat, atau dengan pujian. Ya, itu bisa menyebabkan ain. Penyakit ain itu tadi itu. Makanya ketika kita melihat sesuatu itu yang misalnya yang kita merasa wah itu luar biasa, ucapkan apa? Masya Allah, tabarakallah. Jadi sebut nama Allah di situ supaya tidak kena penyakit ain. Jadi ada orang yang kena penyakit ain itu ketika dideteksi tidak ketahuan penyakitnya apa. Ya, ternyata apa? Kena tadi itu. Kena ada orang yang memandang, yang melihat, baik melihatnya itu karena dia terlalu suka, ya, dengan orang tersebut sehingga orang yang dilihat tadi bisa jadi sakit dia, atau dilihat dengan pandangan, ya, dia tidak suka, ya, itu juga bisa menyebabkan penyakit ain juga. Dan itu memang ada, dalam hadisnya juga ada, termasuk dalam kitab Al-Azkar itu disebutkan juga ada yang namanya penyakit ain, penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata itu. Maka ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan, kita selalu sertakan nama Allah di situ. Masya Allah, tabarakallah.
Maka itu kalau saya lihat di Mesir itu dulu saya sering pernah lihat itu di depan toko itu sering ada tulisan Masya Allah la quwata illa billah, itu banyak itu di Mesir itu ya. Jadi mungkin salah satunya tadi itu untuk menghindari penyakit ain tadi itu, dan itu penyakitnya nggak nampak ya, tidak kelihatan dia, tapi tiba-tiba bisa menyebabkan orang mati, meninggal dia ya, seperti itu. Jadi ketika Nabi sakit ya, diajarkan malaikat Jibril di ruqyah dengan membacakan Bismillahi urqika min kulli syai'in yu'dzika min syarri kulli nafsin au ainin hasid, atau dari mata yang jahat, mata yang hasud. Makanya ya, supaya kita ini dihindarkan oleh Allah dari orang-orang yang tidak suka dengan kita, supaya tidak ada orang yang hasud dengan kita ya, sering kita baca surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sering-sering. Itu juga termasuk di antara surat-surat yang diajarkan Rasulullah yang harus kita baca di pagi hari sama di sore hari sebagai pelindung kita dari makhluk-makhluk jahat, dari hal-hal yang tidak baik. Al-Fatihah, Al-Baqarah 1 sampai 5, kemudian ayat kursi, kemudian Al-Baqarah 3 terakhir, lillahi ma fis samawati itu. Kemudian ditambahkan dengan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Jadi yang biasa dipakai tahlil itu dibaca pagi habis subuh atau sore habis asar. Kalau nggak sempat siang, kalau subuhnya nggak sempat, siang baru ingat baca siangnya. Kalau pagi ya sorenya nggak sempat habis asar, baca malamnya. Paling tidak sebelum tidur, ya, supaya kita dibentengi oleh Allah dengan tadi itu sesuatu yang tidak nampak. Karena makhluk Allah ini banyak, ya. Ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang jahat juga. Termasuk juga makanya kenapa kita diajarkan doa ketika kita mau masuk WC, ya, ketika mau masuk toilet itu membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khobais. Khubus sama khobais itu artinya apa? Setan laki-laki sama setan perempuan. Di situ tempat setan. Makanya kita diajarkan, termasuk ketika istinja, ya, ketika bebersih itu diajarkan doa juga. Apa doanya? Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq, atau Allahumma hassin farji, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ya. Jadi Allahumma tahhir qalbi, ya Allah sucikan hatiku, wa Allahumma hasin farji, ya Allah lindungilah kemaluanku. Kemaluan kita supaya dilindungi oleh Allah, tidak mengerjakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kita bacakan doa, insya Allah dilindungi, tidak berbuat zina, ya. Allahumma hasin farji, ya Allah lindungilah kemaluanku. Wa tahhir qalbi minan nifaq, sucikan hatiku dari perbuatan munafik. Kemudian apa? Allahumma hasin farji minal wa tahhir qalbi minan nifaq. Nah, itu tadi doanya ya. Jadi Allahumma hasin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Itu ketika istinja. Tidak ucap keras-keras, tapi cukup di dalam hati saja. Jadi ketika masuk kamar mandi baca doa, kemudian ketika tadi istinja juga baca doa juga, minta perlindungan dari Allah supaya kemaluan ini tidak melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah. Allahumma hasin farji minal fawahish, dari perbuatan-perbuatan keji. Wa tahhir qalbi minan nifaq, dan sucikan hatiku dari perbuatan-perbuatan munafik. Nah, seperti itu. Kemudian ya tadi doa-doa yang dilakukan Rasulullah dan juga yang diajarkan Rasulullah ketika ada yang menyampaikan bahwa dia menderita penyakit, ya. Jadi Allahumma rabban nas adzibil ba's isfi anta syafi la syifa illa syifauk syifaan la yughadiru saqaman. Itu sambil diletakkan tangannya ke bagian yang sakit. Ini kalau kita mau mengobati diri sendiri, ya, atau kita mengobati orang lain sama seperti itu. Atau Rasul mengajarkan kepada orang tadi yang lapor kepada Rasul, ya, dia mengatakan bahwa dirinya sedang sakit, maka Rasul mengajarkan tadi itu, baca bismillah 3 kali, kemudian baca a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru, dibaca 7 kali.
diletakkan kepada bagian yang sakit. Ini cara-cara yang diajarkan Rasulullah kepada kita ketika kita sedang diuji oleh Allah dengan satu penyakit. Seperti itu. Ya nanti saya catatkan, nanti saya tuliskan nantinya. Kemudian apa lagi? Di antara juga yang diperbolehkan dalam ketika orang diuji oleh Allah dengan penyakit. Jawazu istidbabil kafir wal mar'ah. Boleh seseorang berobat kepada orang kafir, kepada orang non muslim, wal mar'ah, atau laki-laki berobat kepada dokter perempuan. Ya, itu boleh. Sampaikan ajma'al muslimun ala jawazi mudawatil kafir idza kana aminan. Boleh seseorang orang Islam berobat kepada orang non muslim, ya, orang kafir, tapi dianya terpercaya baik, tidak jahat orangnya. Itu boleh berobat walaupun kepada dokter non muslim, boleh. Lil muslim wa ala jawazi mudawatir rajul lil mar'ah. Boleh juga bapak-bapak sakit berobat kepada dokter perempuan, itu boleh juga. Wal mar'a lirajul fi hali dharurat, atau perempuan berobat kepada dokter laki-laki dalam keadaan darurat, ini boleh. Jadi laki-laki kepada perempuan boleh. Kalau ibu-ibu kepada dokter laki-laki dalam keadaan yang memang mendesak, itu boleh juga. Ada catatannya fi hali dharurat, kalau memang tidak ditemukan dokter yang perempuan misalnya. Nah, idistakhdamar Rasul, karena Rasul juga dulu pernah ya mengamalkan ini, melakukan ini. Istakhdamar Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'dul musyrikin fi ba'di syun. Dulu Rasulullah pernah ya menggunakan atau memakai orang-orang musyrik untuk diperkerjakan dalam bidang-bidang tertentu. Itu pernah dulu Rasulullah melakukan seperti itu. Wa kana nisa'us sahabah yudawina al-jarha fil jihad. Demikian juga sahabat-sahabat perempuan dulu zaman Rasulullah itu, karena mereka tidak wajib ikut perang, itu mereka ada yang disertakan dalam pasukan, tapi untuk mengobati pasukan-pasukan muslim, mujahid-mujahid yang kena luka-luka dalam peperangan. Jadi ada perempuan-perempuan sahabiah yang dulu mengobati para pejuang-pejuang Islam pada zaman Rasulullah SAW. Ini dalil yang mengatakan bahwasanya ini ajma'ah. Jadi sepakat memperbolehkan seorang muslim berobat kepada orang non muslim, asalkan non muslimnya ini dia bisa dipercaya baik orangnya. Atau laki-laki berobat kepada perempuan, dokter perempuan, itu juga boleh. Atau perempuan berobat kepada laki-laki, boleh dalam keadaan darurat, dalam keadaan yang memang tidak ada yang mengobati kecuali dokter itu, misalnya laki-laki itu. Nah, ini boleh. Azannya belum, jam berapa? 2 menit lagi. Ya barangkali mungkin ada yang ditanyakan sambil kita nunggu azan. Iya Bu. Laki-laki. Ya, selagi masih ada perempuan, ya perempuan lebih baik. Selagi masih ada. Kalau memang tidak ada, kalau sudah darurat tadi, ya adanya laki-laki ya silakan. Tapi biasanya kayaknya kalau ibu-ibu itu sama dokter laki-laki dalam keadaan seperti itu kayaknya mungkin agak-agak, perempuan itu kan malunya kan lebih besar ya daripada laki-laki kan, seperti itu. Ya. Jadi ya dalam keadaan darurat boleh Bu, dalam keadaan darurat. Tapi kalau masih ada yang perempuan dokternya, ya sebaiknya yang perempuan, sebaiknya lebih aman kan. Ini namanya laki-laki walaupun dokter, ya nama laki-laki sama lihat perempuan pasti ada syahwat, Bu. Ya, itu siapa itu? Sunatullah itu. Ya, nggak memandang yang mau dia dokter, mau ustadz, mau kiai. Ini namanya dia lagi lihat perempuan, apalagi cakep misalnya orangnya, ya pasti ada, ya, ada rasa kan gitu. Ya, seperti itu. Jadi lebih aman lah, lebih bisa terjaga seperti itu. Tentu kenapa disampaikan seperti itu, pasti ada hikmahnya di balik itu. Ada hikmah. Banyaknya ya. Tapi kan banyak bidan juga ya sekarang ya.
Bidan ya. Bidan. Iya.